Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang kedua ini, saya ingin melanjutkan sedikit tentang kiat-kiat agar bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Tadi saya sudah sebutkan, yang pertama harus doa kepada Allah, minta taufik dan hidayah kepada Allah agar kita terus diberikan semangat dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Yang kedua, hendaknya kita berusaha, yakni memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya yakni harus berilmu, karena segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Kalau bukan karena ilmu, maka amalan tersebut akan sia-sia. Sebagaimana Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah mengatakan fa'lam, dan ketahuilah. Fa'lam, hendaknya kamu berilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Maka setiap doa yang kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah, setiap usaha yang kita laksanakan, itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Karena dengan ilmu yang benar akan melahirkan keimanan yang kuat dan kokoh. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, di antara kiat-kiat agar kita bisa terus istiqamah beribadah kepada Allah, yang terakhir adalah yakni hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Setelah kita berdoa, kita usaha dan berilmu, hendaknya kita serahkan segala urusan kita ini kepada Allah. Fa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan segala urusanku yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengatakan, fa idza azamta, jika engkau telah bertekad kuat untuk melakukan suatu amalan, maka fatawakkal 'alallah, hendaknya kalian bertawakal, bersarah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dalam istiqomah kita butuh duit, ya Pak ya. Duit, D-nya itu doa, U-nya usaha, I-nya ilmu, kemudian baru tawakal kepada Allah Subhanahu jalla wa ala fil ula. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadholu. Jika dalam keluarga ada salah satu orang yang meninggal dunia, kemudian saya ulang Pak ya. Jika dalam keluarga ada salah satu orang yang meninggal dunia, kemudian keluarga tersebut meminta tolong pada ustadz atau orang lain untuk mendoakannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah doa tersebut bisa terkoneksi atau bisa sampai ke almarhum? Kemudian yang kedua Ustadz, jika ada anak yang terlahir dari keluarga yang non muslim, kemudian pada umur 1 tahun anak tersebut meninggal dunia, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah anak tersebut bisa dikatakan termasuk dalam golongan mati syahid karena belum terkontaminasi oleh orang tuanya? Itu Ustadz. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya, yakni tentang doa. Apakah kita boleh mendoakan orang lain? Ya, tadi lebih spesifik, jika ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita meminta kepada salah seorang
ustadz, kiai atau yang lainnya untuk didoakan. Apakah doanya sampai atau tidak, gitu Pak ya? Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang lain tentunya diterima, ya, diterima oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, jadi doa bizahril ghaib, doa yang dipanjatkan kepada Allah, kita mendoakan pada saudara kita tanpa sepengetahuannya, itu doa yang mustajab, yang diterima oleh Allah. Ya, jadi kita doakan teman kita, ya Allah, semoga kawan saya istiqomah dalam beribadah, ngaji, rajin. Tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka malaikat langsung nimpalin, wa anta misla dzalik, semoga Anda demikian. Artinya doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, untuk kaum muslimin yang telah wafat, yang masih hidup, diterima oleh Allah. Setiap khutbah Jumat, apa yang dibaca oleh khatib? Rabbik firli, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini orang-orang yang sudah meninggal. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, didoakan, diterima doanya sampai gitu. Dan kita sering ketika mengucapkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati. Ini kan doa. Kita mendoakan para imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa diterima intinya. Ya, apalagi yang mendoakan adalah anaknya sendiri. Jadi kalau bisa, ya, anaknya itu ketika ada orang tua meninggal dunia, doa sendiri nih. Karena tadi kan awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebenarnya sih nggak butuh doa dari orang lain, anaknya sendiri nih. Tadi pertanyaannya lebih spesifik, ya ini kalau ada orang meninggal, terus kita minta doa. Kenapa harus minta doa sama orang lain? Kenapa nggak dari dirinya sendiri, dari anaknya? Lebih ikhlas. Mungkin kalau ustadz yang doakan, mungkin. Ya karena biasanya ada selampeknya, salam tempelnya gitu ya. Didoain, bahkan nauzubillah Pak ya. Wallahualam, kalau di sini saya nggak ngerti. Kalau di Jakarta, Kemayoran, itu ada ustadz-ustadz yang suka bawa payung di kuburan. Udah siap-siap ada yang meninggal, didoain tuh. Dia lirik anak kemari, mana nih sohibul apa nih baitnya, ya entah itu istri atau suami atau saudaranya, ditagi, dikasih, langsung dibuka amplop. Apa ini? Cuman 20.000 gitu. Kita bertiga, masya Allah. Jadi bisnis doa. Jangan. Kalau kita bisa melaksanakan sendiri, kenapa harus pakai orang lain? Ya, tadi pertanyaannya kan ada yang meninggal, bapak ibunya atau salah satu keluarganya minta doa, boleh. Cuman kenapa harus sama orang lain? Kenapa nggak kita sendiri? Kalau pertanyaan diterima. Ya, bagusnya tadi doa kepada Allah seorang anak untuk orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, jika ada keluarga yang noni katanya Pak ya, non Islam. Karena kalau dibilang kafir marah, wah radikal gitu ya. Ekstremis. Ustadz, bukankah di Al-Quran Allah katakan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Allah nggak ngajarin ente kafir, enggak. Tanya itu emang surat apa? Al-Kafirun gitu ya. Allah katakan al-kafirun, orang-orang kafir. Itu bunyinya lakum dinukum waliyadin. Tapi ya sudahlah, kita bukan non muslim. Berarti kalau non muslim, non surga. Berarti adanya di neraka, berarti non stop nanti siksanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau ada keluarga yang non muslim kemudian meninggal dunia yang belum balik, kalau 1 tahun belum balik itu Pak ya. Jadi disebutkan ya, dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim ya,
Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini yuladu 'alal fitrah, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah disebut di sini disebut adalah maksudnya dalam keadaan Islam. Karena sebelum lahir ya keluar dari rahim orang tuanya, dari ibunya akan ditanya dulu oleh Allah. Ya. Alastum, apakah engkau bersaksi bi anni rabbukum, bahwasanya aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, ya, gitu. Semua bayi itu ditanya, apakah saya ini Rabb kamu? Qalu bala, ya. Lahir. Jadi dalam keadaan Islam semuanya, Pak. Fabawahu, maka kedua orang tua inilah yang menjadikan anak tersebut yuhawidanihi, menjadi seorang Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi seorang Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi seorang Majusi, penyembah api gitu. Fa in kana muslimaini fakana muslim. Jika kedua orang tuanya muslim, maka otomatis anaknya muslim. Artinya selama dia belum balik terus wafat mati, maka mereka menjadi wildan mukhalladun. Jadi menjadi pelayan-pelayan di surga, masuk surga. Jadi kalau Bapak pengen tahu penghuni surga, itu anak kecil, anak bayi yang meninggal dunia, mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalahnya anak seorang kafir, kan masih fitrah. Umpama ini dekat, apa harus disolatkan atau tidak? Begitu, Ustaz. Maksudnya diselawatkan? Maksudnya Oh, disolatkan. seorang bayi itu kan masih fitrah. Tiba-tiba meninggal. Kita yang tetangganya sebagai orang yang meninggal itu kan wajib disolatkan. Tiba-tiba mereka itu kan orang non muslim, tapi masih fitrah, yang meninggal itu bayi. Apa kita harus menyalatkan ayat itu, apa tidak berdosa? Masya Allah. Ya, Taib, terima kasih. Ini pertanyaan asing nih, Pak ya. Ini pertanyaan boleh buat PR nggak nih, Pak? Iya, saya juga belum pernah ada yang nanya seperti ini. Ya, ya, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang pertama, kita yang masih hidup memiliki kewajiban ya terhadap orang yang telah wafat, yang muslim, yang mukmin. Ada hak mereka, walaupun mereka sudah meninggal. Ada 4 hak mereka yang wajib kita tunaikan. Yang pertama, yakni dimandikan. Habis dimandikan diapain? Dikafankan. Terus disolatkan. Habis itu kuburin. Jangan suruh datang ke kuburan sendiri. Nah, ini hak mayit gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi tentang bagaimana jika tetangga kita yang anaknya yang non muslim tadi meninggal, yang masih kecil, apakah kita menyolatkan juga? Karena kan secara tidak langsung dia sudah muslim, Pak ya, gitu. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini kasus yang baru nih, Pak. Wallahu ta'alam. Saya terus terang aja, saya nyerah deh. Belum tahu jawabannya. Nanti kalau ngarang bahaya. Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan kau ngomong sembarangan tanpa ilmu. Ya, karena pendengaran kita, mata kita, hati kita seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya PR. Saya nggak tahu, Pak Haji. Insyaallah nanti saya buka-buka kitab lagi, buku lagi, atau nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Yang terakhir, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya.
Eh, ini Ustaz, mohon maaf jika Hah? Oh, buat video. Mohon maaf jika pertanyaan ini nggak berhubungan ya dengan materi kajian malam ini. Jadi begini Ustaz, pertanyaannya ada di surat Al-Falaq ya. Ayatnya tersebut berbunyi wa min syarri hasidin wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi berlindung kepada kejahatan malam, Ustaz. Nah, pertanyaannya mohon pencerahannya terkait dengan apa sih kejahatan malam ini, Ustaz? Kemudian apakah ada kaitannya dengan kalau kita sendiri itu godaannya itu lebih besar daripada kita bersama-sama dengan muslim yang lain gitu ya. Nah, ini khususnya pada malam hari itu sendiri saya sendiri merasakan bahwa pertama memang saya lihat dari ayat di surat Al-Falaq itu ada kejahatan malam. Kemudian dikaitkan dengan kalau sendiri pada malam hari itu godaannya saya rasa lebih besar gitu daripada kondisi yang lain gitu ya. Kondisi yang lain. Nah, itu Ustaz terkait dengan kejahatan malam dan lebih besarnya godaan pada saat sendiri di malam hari. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Kiat-kiatnya untuk menghindari dari godaan yang lebih besar tersebut Ustaz pada malam hari sendiri ya. Khususnya pengalaman saya itu di rumah sendiri, yang lain sudah pada tidur, saya masih terbangun dan masih ada aktivitas lain, misalnya ada pekerjaan gitu kan. Nah, itu godaannya lebih besar daripada kondisi yang lain. Demikian pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, terima kasih kepada penanya. Ini pertanyaan pertama dari Ustaz siapa? Ustaz? Anwar, Ustaz Anwar ya, Masya Allah. Ini tentang surat Al-Falaq yang dikenal dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Dua surat perlindungan. Ya, kalau orang yang suka ngeruqyah, praktisi, yakni BRC, Bekam Ruqyah Center gitu Pak ya. Ini sudah dikenal dengan ayat trikul. Tiga kul, yang ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam surat Al-Falaq tadi disebutkan yakni ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari yakni setiap kejahatan malam hari apabila telah gelap gulita. Kita berlindung kepada Allah dari yakni setiap kejahatan, min syarri. Ini umum, kejahatan baik yang datang dari manusia dan juga dari bangsa jin. Ya, tentunya kalau dari bangsa manusia biasanya maling, bajing loncat, tukang begal, mereka beraksi di malam hari. Umumnya Pak ya. Jadi kalau ada copet, maling, tukang begal, perampok di siang hari, itu nyetor nyawa biasanya. Ya. Atau sudah mungkin kepepet, udah otaknya buntu, nyari kesana kemari sulit. Nah, tadi deh tuh dilakukan di siang hari. Ya. Namun umumnya kejahatan itu terjadi di malam hari. Ya. Ketika orang terlelap tidur, capek, bekerja di siang hari. Ini min syarri ghasiqin, dari kejahatan malam hari. Kemudian juga kejahatan dari bangsa jin. Karena jin mereka biasanya juga beraksi yakni di malam hari. Makanya kalau kita lihat praktek perdukunan, mereka suka menggunakan
pakaian berwarna hitam yang gelap. Ya, tempatnya, bajunya, karena itu simbol kegelapan. Bahkan ketika azan maghrib, ya, Allahu Akbar, itu para syaitan sudah mulai bermunculan, ya, dari tempat persembunyiannya. Oleh karena itu, di antara adab tidur ketika pergantian hari atau datangnya malam hari, yakni azan maghrib, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk yakni menutup pintu-pintu, jendela-jendela, bahkan tempat air, gentong, tempayan disuruh tutup. Karena disitulah para syaitan mereka keluar untuk menggoda manusia. Jadi wa min syarri ghasiqin, dan kita berlindung kepada Allah dari setiap kejelekan yakni di waktu malam, baik dari bangsa manusia dan bangsa jin. Ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Terlebih lagi ketika kita di malam hari dalam keadaan sendiri. Ya. Itu sungguh kejahatan itu sangat berpotensi terjadi pada diri kita jika kita dalam keadaan sendiri. Bapak naik motor malam-malam jam 1, jam 2 malam, tempat sepi gelap. Tukang begal seneng banget itu ya. Maka kesendirian lebih membahayakan diri, ya. Atau tidur kita sendirian, ya. Maka itu pun berpotensi untuk digoda oleh syaitan, ya. Entah itu tidur ataupun kita dalam keadaan terjaga, ya, ditakut-takutin lah, lagi enak baca Quran, ada aja tuh suara apa, takut gitu, ya. Maka ini ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, untuk menghilangkan itu semua, maka kita berlindung kepada Allah dari setiap kejahatan, kejelekan, yakni di waktu malam, baik dari manusia itu sendiri atau dari bangsa jin. Pertanyaan kedua dari Ustadz Anwar, bagaimana kiat-kiatnya agar kita terhindar dari kejahatan tersebut? Tentunya ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, kiat-kiatnya untuk menghindari itu semua, kita berlindung hanya kepada Allah. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbul Jalalah, yang menguasai segala alam semesta ini. Minta perlindungan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya, minta. Di antaranya baca surat ini, An-Nas, Al-Falaq, ya. Karena kalau godaan dari bangsa syaitan, bangsa jin lebih mudah, Pak. Dibaca ini kabur, takut dia. Beda sama setan dari bangsa manusia. Dibacain Quran bukannya takut, nyengir gitu ya. Azan bukannya ke masjid, malah maksiat. Ya. Ini lebih mudah kita sebenarnya menangani, yakni bangsa syaitan, bangsa jin. Bacain surat ini kabur dia. Sebesar apapun bangsa jin, ketika kita lewat, kemudian kita lihat, baca Bismillah, mengecil dia seperti lalat. Atau baca doa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu doa singgah di satu tempat. Jika ada syaitan yang ada berada di situ, dia ingin mengganggu, hancur, lebur, menjadi debu, terbakar. Gitu, baca doa ini. Jadi yang pertama doa, minta perlindungan kepada Allah. Baca ayat kursi, Al-Fatihah, atau Al-Mu'awwidzatain, ya. Qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbil falaq. Baca ini akan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, tentunya harus adanya yakni al-istidad, persiapan diri. Ya, kalau dari manusia tadi jaga-jaga, udah tahu tempatnya rawan, jangan sendiri. Ya, mungkin buat teman. Kalau di waktu malam, waktunya tidur, jangan nyari penyakit. Ya, udah tahu ini kayak gini, kita coba-coba, jangan nyari penyakit. Usaha, doa dan usaha. Ya, jadi kiat-kiatnya tadi, Pak, sebenarnya nggak jauh. Ya, dari kiat-kiat agar istiqomah, doa dan doa. Kemudian disertai dengan usaha. Ya, usaha ini jangan cari-cari penyakit. Kalaupun kepepet kita harus lewat situ, kita harus membekali diri dengan mungkin ada ilmu bela diri, bawa senjata yang bisa melumpuhkan,
ya. Jangan sajam ya. Jangan senti juga, ntar kita yang ketangkep kalau ada pemeriksaan razia dari kepolisian. Intinya jaga bela diri ya. Jadi kiat-kiatnya demikian. Yang ketiga menghindari, setelah kita doa, usaha, yang ketiga menghindari sesuatu yang membuat terjadinya kejelekan yang menimpa diri kita. Hindari. Lebih baik kita menghindari daripada mencoba menantang maut ya, menantang terjadinya sesuatu yang kita tidak inginkan. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Saya kira ini saja Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Semoga kajian ini tentunya bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Insya Allah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan mencoba membahas kitab yakni Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, melanjutkan dari Ustadz kita, guru kita yakni Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Beni Ardiansah Hafizahullah ta'ala hifdzan taman ya. Kita mulai bulan depan kita akan mengadakan kajian rutin, yakni kajian membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh para jamaah diusahakan kalau bisa yakni punya kitabnya. Ya, karena yang namanya menuntut ilmu itu butuh modal, bulgo. Beli bukunya, dicatat, jangan jiting, ngaji nguping gitu ya. Di sini apal keluar dikit hilang, bubar ilmunya ya. Terima kasih ya, saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.